Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Wapuja. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan dua jenis buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku yang pertama, sebuah novel dengan judul Hujan. Buku ini ditulis oleh Terelie, pertama kali diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama pada tanggal 28 Januari tahun 2016. Buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-19 oleh penerbit PT Sabak Grip Nusantara pada bulan April tahun 2024. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 320 halaman. Cerita ini berpusat pada seorang wanita bernama Lail yang bertahun-tahun setelah bencana memutuskan untuk mengunjungi sebuah klinik yang canggih. Bukan untuk menyembuhkan penyakit, namun untuk menghapus memorinya tentang seorang pemuda bernama Esok atau Soke Bahtra. Dalam buku ini mengangkat cerita tentang kisah cinta, kehilangan, persahabatan, trauma, serta perjuangan menerima masa lalu dan bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan manusia. Untuk kelebihannya terdapat pada cerita di dalam novel ini yang dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, sehingga membuat pembaca penasaran dan ingin terus membaca novel ini sampai berakhir. Sedangkan untuk kekurangan dari novel ini terletak pada kesalahan penulisan. Kesalahan yang paling jelas terlihat pada halaman 120. Di sini, ia mengatakan bahwa Lail akan ditugaskan ke sektor 3. Namun pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 135, penulis menuliskan bahwa Lail akan ditugaskan ke sektor 4. Sangat jelas bukan sektor 3 dan sektor 4. Dan buku yang saya pegang ini tidak menampilkan biografi sang penulis di halaman belakang buku. Jadi menurut saya, novel ini sukses mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah kehilangan, ingatan, dan cinta yang tulus. Kekuatan utama novel ini terletak pada kedalaman emosi, karakter yang menghidupkan, dan gaya bahasa khas Terelie yang sangat memukau. Novel ini sangat direkomendasikan bagi penggemar Terelie dan bagi siapapun yang mencari kisah cinta yang tidak biasa dan penuh makna. Untuk buku yang kedua, sebuah buku non-fiksi dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini ditulis oleh Mark Manson, pertama kali diterbitkan di New York, Amerika Serikat dengan judul asli The Subtle Art of Not Giving a Fuck pada tahun 2016. Kemudian diterbitkan kembali oleh PT Gramedia Widyasana Indonesia pada tahun 2018 dengan penerjemah F. Wicaksono. Jumlah halaman dalam buku ini berkisar 246 halaman. Buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Charles Bukowski yang selalu diterpa oleh cobaan yang membuatnya semakin kuat, yang bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Walaupun karyanya selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, ia tetap ingin menulis dan membuat puisi. Menurutnya, menjadi masa bodoh dan cuek adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting. Kelebihan dari buku ini terletak pada isi-isi dalam cerita yang cukup nyeleneh, agak aneh, tapi tetap menginspirasi pembacanya. Sedangkan untuk kekurangan dari buku ini ialah terdapat pada kalimat-kalimat yang tidak saya mengerti. Mungkin karena buku ini adalah buku penerjemah atau terjemahan, sehingga sulit untuk memahami maksud dari setiap kalimat atau kata di dalam buku ini. Jadi menurut saya, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah obat penawar bagi budaya kepositifan toksik. Dengan gaya bahasanya yang jujur dan ide-ide yang mendalam, Manson telah berhasil memberikan perspektif baru tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna.
Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang merasa lelah dengan tekanan hidup untuk selalu terlihat bahagia dan sempurna. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.